Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Hai Tribuners di rumah, jumpa lagi dengan saya Gustina Asmara dalam program Smart Woman. Nah, seperti biasa Smart Woman mengulas sosok-sosok perempuan yang inspiratif dan juga berprestasi di Provinsi Lampung maupun Indonesia. Nah, untuk hari ini narasumber kita adalah owner Cleaning Eating Lampung, Mbak Intania Suwondo. Nah, Tribuners, kita sudah terhubung dengan Mbak Intan. Kita sapa dulu beliau ya. Hai Mbak. Halo Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik Mbak, Insya Allah. Insya Allah baik. Amin. Ini lagi di rumah baik. ya? Di rumah mertua. Oke. Nebeng Mbak, kalau Iya, sesuai dengan tema kita hari ini mengenal bisnis healthy food di Provinsi Lampung. Langsung aja ya kita Mbak Intan bincang-bincangnya. siap Mbak. Bisa ceritain nggak sih apa bisnis eating cleaning Lampung ini? Clean Eating Lampung Mbak, jadi dia itu catering basicnya untuk makanan sehat ya. Jadi kalau kita balik lagi ke Clean Eating itu sendiri, jadi terdiri dari 3 kata sebenarnya, Clean Eating Lampung. Clean itu bersih, eating makanan, Lampung tuh karena aku ada di Lampung kan. Jadi sebenarnya basicnya adalah dia adalah makanan bersih. Means makanan bersih itu seperti apa? Makanan yang dari pemilihan bahannya itu organik, kemudian dimasak dengan cara yang mendekati yang baik, dalam artian kalau misalnya kita orang Indonesia seringnya masak pakai minyak banyak dan lain sebagainya gitu kan. Kalau di Clean Eating itu kita enggak. Jadi penggunaan bahan makanannya pun dan cara memasaknya pun itu kita pakai yang waras dalam tanda kutip. Seperti itu. Lebih kepada lifestyle sih Mbak. Makan benar, makan waras, makan bersih gitu. Oke. Itu sejak kapan memulai bisnis ini? Kalau aku tuh melakukan clean eating itu sendiri dari tahun 2012, 1 tahun setelah anakku lahir. Kemudian mulai aku bisnisin, cari uang dikit-dikit itu di 2014. Karena dulu di tahun 2012 itu makanan organik di Lampung susah. Terus kita cari bumbu-bumbu yang bagus pun di Lampung tuh agak sulit. Jadi aku sering 2 minggu sekali kan di Jakarta, karena mertua aku yang laki-laki itu di Jakarta. Jadi aku beli bahan makanan dari Jakarta, buat aku makan di Lampung kan. Nah sering kali itu tuh kayak yang untuk diri sendiri jatuhnya kebanyakan. Akhirnya aku kayak zaman dulu ada pet, aku buka di pet untuk teman-teman sendiri gitu. Terus kemudian baru setelah ada IG di tahun 2017 aku mulai main di Instagram. Oke. Terus kenapa memilih bisnisnya ini healthy food lah ini ya ibaratnya ya? Iya. Karena aku dulu gendut. Oh gitu. Iya. Aku tuh dulu selesai melahirkan beratnya 72 Mbak. Kemudian menemukan si Clean Eating ini di tahun 2012 itu. Jadi kalau aku ngerasa karena basicnya Clean Eating itu adalah lifestyle bukan diet. Jadi lebih kepada pola hidup sehat, pola makan sehat. Nah aku cocok sama si Clean Eating itu. Hinggalah dari tahun 2012 ups and down sih memang kan. Kayak kita diet tuh nggak mungkin yang bro tiap hari makannya waras terus kan, yang ada makannya waras kita gila. Ya akhirnya aku jadi dari tahun 2012 itu supaya aku bisa menurunkan berat badan dengan cara yang benar, aku memilihlah si eating ini. Terus karena aku pribadi hidup dengan lifestyle itu, hingganya aku memilih, oke, gue bisnisin sesuatu hal yang memang gue jalanin dan gue suka ngejalaninnya. Jadi kayak yang nggak kerja jatuhnya gitu loh Mbak. Kayak yang emang melakukan sesuatu yang aku lakukan tiap hari dan aku mendapatkan bonus berupa profit. Lebih ke atas. Jadi ini bermulai dari pengalaman pribadi ya? Benar sekali, 72 lumayan banget soalnya kan. Terus aku kayak, kok gue udah setengah tahun berat badan gue gak turun-turun ya, dietnya yo-yo gitu kan. Kayak yang ngurangin makan doang, tapi gak tahu
keilmuannya dan lain sebagainya, hingga akhirnya aku sih belajar si clean eating ini sih, bahwasanya sebenarnya hidup itu kita tidak perlu berdiet yang gimana, tidak perlu memotong kalori sedemikian banyaknya hingganya malah metabolisme tubuh kita turun, tapi lebih kepada oke, kita ganti lifestyle kita makan makanan yang benar, kita harus tahu berapa porsi harian yang kita butuhkan, lebih ke arah sana. Terus itu berarti diterapkan di dalam kehidupan Mbak Intan sehari-hari ya? Alhamdulillah, kalau 100% enggak. Aku pun ke customer clean eating Lampung itu aku tidak ingin berbohong ya. Aku manusia biasa, sama seperti teman-teman lainnya yang hidupnya kadang naik, kadang turun, kadang benar, kadang salah. Aku mostly iya. Sebisa mungkin aku menjalani si clean eating ini. Tapi pun aku memakai cheat day atau cheat meal untuk menjaga si kewarasan tadi gitu kan Mbak. Cuma enaknya di clean eating itu dia fleksibel banget. Dalam artian kalau diet-diet lain misalnya di Indonesia lagi hype banget, kalau yang dari luar keto itu kan fat. Kalau di luar dia benar menggunakan lemak dan lain sebagainya yang bagus, tetap dari lean beef gitu-gitu. Tapi pas nyampe Indo, yang dimakan sama teman-teman kita di Indo mostly saturated fat, lebih ke arah sana. Itu salah, dan keto diet agak sulit. Kayak misalnya kita mau ke rumah makan, terus kita keto, apa yang harus kita makan yang bisa menyesuaikan sama si keto. Demikian pula misalnya kalau yang asli Indonesia kayak DBM, itu agak sulit jalaninya. Tapi kalau di clean eating menyenangkannya itu adalah dia sangat fleksibel. Pun kita mau keluar, misal aku mau ke anggaplah suatu kafe di Lampung gitu, sementara aku jalanin CE dan aku lagi nggak cheat day atau lagi nggak cheat meal, aku beneran kayak bisa pilih salad doang, kemudian minta ayamnya di grill, kemudian kalau nggak ada ayam bisa salmon, kalau nggak ada salmon even bisa gindara. Pun misalnya ke restoran Indonesia aku masih bisa makan ayam bakar yang kayak gitu sementara selama kalorinya masih dalam kandungan yang defisit. Jadi itu enaknya di clean eating. Jadi nggak ribet. Oke, terus bagaimana Mbak Intan menemukan menu apa sih yang cocok gitu? Itu belajar dulu atau gimana? Ya, aku sempat belajar masak sama Alter Jiwo, terus kemudian aku banyak baca buku mostly, tapi memang karena basicnya clean eating ini dari luar sih ya Mbak ya, walaupun banyak banget alhamdulillah tuh teman-teman kita di Indonesia yang ngejalanin clean eating dengan menu-menu Indonesia. Nah aku kebetulan juga pas saat memulai CI itu suamiku memang sukanya makanan barat, jadi kebanyakan menu-menunya dari sana. Aku carinya kalau sekarang dan dari kemarin-kemarin juga sih itu lebih kepada buku-buku yang kita misalnya dapatnya di Veriplus atau kemudian lihat YouTube gitu-gitu supaya nggak bosan. Terus ada ini nggak gimana menentukan bahwa menu ini nih cukup gitu, maksudnya nggak berlebihan, nggak kurang gitu? Kalorinya dihitung. Oh gitu. Iya, jadi memang kebutuhan kalori laki-laki dan perempuan tuh beda. Berat badan yang berbeda membutuhkan kalori yang berbeda. Biasanya aku tanya sama klien berat badannya berapa, kemudian tinggi badannya berapa, kamu ada olahraga atau enggak gitu. Tapi basicnya aku beritahukan kalau di clean eating Lampung itu aku kasihnya 800 sampai dengan 1000 per hari. Kalau itu kelebihan just tell me. Kalau kamu kurang, kamu punya breakfast, kamu punya snack 1 dan snack 2 untuk tambahin si kalori kamu. Seperti itu. Dan aku kalau di clean eating Lampung, karena basicnya kita sama-sama manusia dan sama-sama saling belajar, kalau misalnya kayak teman-teman yang lagi catering di aku ataupun yang tidak catering di aku, kalau mau tanya-tanya sesuatu, ayo kita berdiskusi gitu untuk menentukan yang baiknya untuk badan kita seperti apa, program diet kita seperti apa, olahraga kita seperti apa. Kalau kamu ada sakit, aku punya dokter yang bisa bantuin juga. Kemudian gizinya seperti apa, itu semua kita diskusikan. Oh, oke. Jadi per item menunya itu ada ukurannya ya, misalnya daging harus sekian gitu, sayur sekian ada. Gitu ya? Ada Mbak, ada. Kan makanan tuh mengandung kalori. Jadi kayak misalnya even kayak daging 200 gram atau kalau yang badannya gede banget, aku nggak kasih dia untuk turun kalori defisit banget. Karena kalau kita
badannya besar, kebutuhan kalorinya misalnya sehari 2000, aku kasih mati di 1000, itu dia memang cepat akan penurunan berat badannya. Tapi setelah itu badannya metabolismenya rendah, jadi kayak makan sedikit naik. Nah itu yang sering salah di teman-teman yang melakukan diet. Jadi teman-teman banyak melaksanakan diet ekstrim yang bisa turun even sebulan turun 20 kilo, mati Mbak lama-lama. Enggak mati secara fisik, masuk kubur gitu enggak, tapi kayak yang metabolisme tubuhnya mati. Jadi dia mau dia turun 20 kilo, tapi setelah itu karena dia terbiasa di kalori 1000, pas dia tubuhnya menyesuaikan dari 2000 ke 1000, tubuhnya menyesuaikan, besok-besok tuh dia makan 800 aja itu sulit diolah sama tubuhnya. Hingganya nanti dia naik lagi. Nah di sini aku suka bilang kalau dari menu aku itu kamu hanya akan turun 1-2 kilo per minggunya. Tapi kalau kamu olahraga itu bisa lebih lagi turunnya kalau kardio. Tapi kalau weightlifting jangan lihat berapa jumlah turunnya secara kilogram, karena kalau kamu weight, muscles kamu naik, dan muscles itu dia lebih berat daripada si fat. So memang kalorinya kita hitung, tapi kita beritahukan juga ke klien sebenarnya yang kamu butuhin begini adalah segini, kamu harus melakukan ini. Terus bagaimana cara Mbak Intan mengetahui bahwa konsumen A ini kebutuhannya sekian gitu, konsumen B kebutuhannya sekian? Hitung BMR-nya Mbak. Itu gini, kalau cara mudahnya bisa dijalani oleh semua, kalaupun nggak aku hitungin, teman-teman semua bisa hitungin, itu tinggal download Fat Secret aja Mbak. Nanti dia kasih artinya ada dialog dengan konsumen terlebih dahulu ya, misalnya kita harus tahu tingginya berapa, mungkin berat badannya berapa gitu ya, pola makan dia seperti apa sebelumnya gitu, olahraganya seperti apa, kemudian dia intermittent fasting atau tidak, itu sih. Jadi artinya nggak langsung saya mau pesen nih healthy food bisa langsung dibuat, nggak gitu ya? Bisa langsung dibuat. Aku tuh buat menunya setiap hari sama, kecuali untuk yang punya alergi atau ada yang nggak bisa makanan tertentu. Misalnya kayak yang saya nggak alergi ikan, tapi saya nggak bisa makan ikan, itu pasti aku ganti. Tapi dengan jumlah kalori yang sama. Bagaimana kita membedakan antar klien? Itu tadi aku kasih tahu, ini aku tuh biasa main di 800.000. Kamu untuk berat badan segini, butuhnya segini. Jadi nanti di snack time kamu tambah ya. Atau misalnya kamu sebenarnya ini aku di 800.000, kalau kamu mau lebih turun lagi kamu olahraga ini ya, kamu cek di YouTube cari HIIT, atau kamu cek di YouTube cari Strong Nation, atau misalnya kamu beratnya masih besar banget, fatnya masih tinggi banget, kamu kardio ya, yang begitu-begitu sih, lebih ke arah diskusi yang ke sana. Karena kalau menu aku ya dia basicnya memang setiap hari sama, aku tidak membedakan menu antar klien kecuali dia memang misalnya ada yang sakit jantung gitu, aku nggak kasih dia fat. Kemudian ada juga yang aku diabetes gitu, aku nggak kasih dia carbs yang sugarnya lumayan tinggi, yang gitu-gitu. Jadi kalau tidak ada sakit, tidak ada alergi, tidak ada pemilihan makanan, basic menunya sama. Ini ada variannya nggak atau setiap hari menunya sama? Beda-beda. Kalau tiap hari menunya sama bosen Mbak. Iya benar. Nah itu gimana nentuinnya? 5 hari beda semua. Dalam 1 minggu itu tidak ada menu yang sama. Kalau itu di-repeat lagi di minggu depannya atau di-repeat lagi di 2 minggu setelahnya, iya. Tapi kalau di 1 minggu itu tidak ada yang sama. Terus bagaimana Mbak Intan menentukan bahwa menu ini nih pas gitu loh dengan lidah konsumen gitu? Itu ada nggak survei atau apa gitu kan? Kadang-kadang kan selera orang tuh beda-beda ya. Enggak Mbak. Kalau aku boleh bilang memang, dan aku bilang juga sih ke customers ya IG story at least, bahwasanya clean eating ini memang beneran murni apa yang aku suka. Dan alhamdulillah sejauh ini mereka pun menerima. Kenapa kalau jadi healthy catering di Lampung tuh alhamdulillah sekarang banyak, ramai, mulai berkembang. Teman-teman tuh mulai sadar tentang kebutuhan kita untuk makan benar, kebutuhan kita untuk olahraga, kebutuhan kita untuk hidup sehat. Itu alhamdulillah tuh di Lampung
1-2 tahun terakhir ini mulai banyak. Yang membedakan si Clean Eating Lampung dengan yang lain, memang Clean Eating Lampung ini agak egois sih, dalam artian aku memasukkan seleraku ke si Clean Eating Lampung ini. Kalau misalnya teman-teman yang lain, karena kan kita sesama owner tuh alhamdulillah juga berteman kan Mbak, beberapa owner catering tuh bahkan suka yang aku lagi nggak bisa catering, ntar ada klienku yang aku lempar ya, bahkan begitu. Oh gitu. Syukurnya. Ya, beberapa tapi nggak semua memang. Nah, jadi memang kayak misalnya teman-teman yang lain itu ada yang Indonesian food, aku lebih mainnya ke American food gitu-gitu. Emang basicnya selera dan alhamdulillah memang kita menarik pasar masing-masing. Oh, oke. Jadi kayak orang diet nggak dikasih roti, kalau di aku kasih roti. Oh. Aku kasih sandwich, aku kasih burger. Tapi gimana ngimbanginnya? Misalnya di lunch aku kasih burger nih, lumayan kalorinya 500 lebih. Di dinernya aku kasih yang kalorinya rendah. Lebih aja, jadi kayak yang apa yang gue makan, lo makan, dan alhamdulillah ya itu tadi pangsa pasarnya jadi terbentuk sendiri. Kan tadi American food, apa Indonesian food? Aku lebih, kalau Clean Eating Lampung dia lebih ke arah Chinese sama American. Oh, oke. Terus kalau di Lampung banyak kan konsumennya itu konsumen yang ingin diet, menguruskan badan atau apa? Kalau yang aku alamin di Clean Eating Lampung mostly benar yang mau diet. Kemudian kadang-kadang ada teman-teman yang di gym itu yang memang lagi cutting. Jadi dia memang lagi menurunkan body fat gitu-gitu. Kemudian ada juga yang sakit. Jadi aku terima klien yang ada sakit juga. Aku tanya dia sakitnya apa, obatnya apa. Aku kebetulan ada teman dokter yang deket juga. Aku konsultasikan menunya yang gitu-gitu. Jadi lebih ke 3 ini sih. Diet cutting, kemudian kalau bulking yang lagi naikin massa otot itu nggak begitu banyak, sama yang sakit. Jadi kalau urutannya adalah diet, sakit, sama bulking. Oh, oke. Terus kalau konsumen mau mesan, ini selalu fresh atau sudah tersedia sebelumnya? Fresh. Aku tidak terima harian memang. Tapi kalau ada mau coba, aku kasih. Oh, oke. Jadi aku di Clean Eating Lampung ini dia catering 5 hari. Kenapa aku 5 hari? Karena kalau kamu hanya sehari itu tidak akan berasa di tubuh kamu. Dan sebenarnya kita tuh manusia, human, badan kita tuh butuh waktu 21 hari untuk merubah habit. Jadi yang diet itu aku suka bilang, kalau bisa, kalau kamu hanya mau catering sama aku di 7 hari, kemudian itu kamu mulai terbiasa dengan si kalori defisit, 14 hari ke depannya lagi, jangan dirubah. Masak sendiri it's okay, pilih tempat lain pun untuk catering gak apa-apa, yang penting jangan rubah habitnya. 21 hari jangan berhenti, including Sabtu Minggu. Oh, oke. Karena kalau 21 hari nih kita melakukan sesuatu sama tubuh kita dan habit itu tidak berubah, alam bawah sadar kita akan menyesuaikan. Oh, oke. Jadi kalau kalau minimal mau order tuh untuk 1 minggu ya? Ya, 5 hari kerja ya. Oh, 5 hari kerja. Itu menunya untuk pagi, siang, malam atau 2 kali aja dalam sehari atau gimana? Siang malam aja. Oh, malam doang? Siang dan malam saja. Oh, siang dan malam. Oh, oke. Ya. Jadinya Pagi sehari. itu sarapan boleh tidak, tergantung preferensi masing-masing orang. Sejauh ini ada kepercayaan juga soalnya tentang intermittent fasting, nggak kepercayaan sih. Ada sebuah pengetahuan tentang intermittent fasting. Intermittent fasting itu keadaan di mana kita mengosongkan perut kita terlebih dahulu, membiarkan usus kita beristirahat sebelum kita memasukkan makanan lagi. Kalau di Indonesia itu dibawa oleh Deddy Corbuzier, Mbak. Oh, oke. Disebut OCD, Obsessive Diet. Mungkin itu ada di 10 tahun yang lalu atau gimana, aku juga nggak hafal, tapi itu di States itu sudah dilakukan 20 tahunan yang lalu. Dia memang boosting metabolism, membuat metabolisme kita tuh lebih cepat ya, lebih tinggi. Kayak kita puasa sih sebenarnya ya, tapi kan kalau puasa tuh nggak makannya malam siang gitu, malam kan boleh makan. Nah, kalau si intermittent fasting itu justru mengosongkan perutnya di malam hari. Karena si usus kita bekerjanya tuh sebenarnya
even di saat kita masuk, even di saat kita lagi tidur tuh usus kita tetap bekerja. Dan sesungguhnya usus kita tuh bekerja paling berat tuh jam tubuh kita di saat subuh. Oh oke. Jam berapa itu? Jam 4, jam 7 itu tuh usus kita tuh lagi kerja-kerjanya banget, Mbak. Makanya sebenarnya jam tubuh orang normal dia akan pupi di pagi hari. Intermittent fasting ini membiarkan usus kita itu tidak bekerja di saat itu, tidak bekerja dengan berat. Dalam artian intermittent fasting adalah sebuah metode, bisa dibilang begitu ya, yang kalau di Indonesia itu disebut dengan jendela makan. 16 jam puasa, kemudian 8 jam makan. Ya, atau 18 jam puasa, 6 jam makan. Tapi kalau yang sesungguhnya itu 16-8 sih. Di Indonesia suka dipakai di 18-6. Jadi kita boleh makan siang sampai sore tok. Setelah sore sampai besok siangnya lagi itu kita kosongin usus. Dalam artian kita tidak tambah lagi beban dia untuk bekerja. Jadi biarin dia bisa mengolah si makanan dengan kemampuan dia secara maksimal. Setelah itu diistirahatkan. Itu dipercaya untuk bisa boosting metabolism kita. Oh oke. Jadi antara jam 4 subuh sampai jam 7 itu lebih baik jangan makan ya? Kalau di intermittent fasting, kita boleh makan jam 12 siang sampai dengan jam 8 malam. Setelah jam 8 malam, itu kita berpuasa. Puasa makanan padat. Berpuasa makanan padat. Jadi boleh buka lagi tuh besok siangnya, makan padatnya lagi. Jadi dia puasanya itu dari jam 8 malam ke jam 4 subuh tuh dia akan bekerja si usus 8 jam. Kemudian setelah itu dia istirahat. Jadi nggak kerja dulu, dia istirahat dulu, baru nanti kita masukin lagi makanan di siang hari sampai dengan si malam jam 8 itu tadi. Tapi kita liquid harus banyak kalau mau jalan intermittent fasting. Nah itu that's why aku di Cliniting Lampung tuh nggak kasih breakfast. Oh oke. Tapi kalau minum susu di pagi hari nggak apa-apa ya? Nggak boleh. Oh boleh. Kenapa? Kopi tanpa gula, teh tanpa gula, jadi 0 kalori. Oh oke. Susu kan ada susu tuh berkalori, tetap berkalori dia, Mbak. Jadi 0 kalori pas dia intermittent fasting. Oh oke. Minum air putih berarti ya? Air putih, teh tawar, kemudian kopi tawar. Ini mbaknya yang datang dari Tribun, saya kasihnya teh tawar. Oh ya, padahal ini sore hari ya. Ya, tapi di syukurnya juga Mbak, di keluarga ini tuh pada waras juga sih. Makanya waras, jadi kayak yang memang berada di lingkungan yang mendukung juga. Nggak boleh sering nyemil-nyemil ya berarti ya? Nyemil, tapi kayak yang nggak menjadi sebuah kebiasaan untuk kita makan sampai kenyang banget atau apa gitu, enggak sih. Most of the time saudara-saudara di sini juga makannya tuh nasi shirataki, kemudian kayak mama nggak makan nasi sama sekali, sayuran banyak yang kayak gitu sih. Makanya kayak yang aku juga bertahan hidup dengan Cliniting Lampung. Cliniting itu udah hampir 8 tahun walaupun tetap cheating. Terus ada nggak kerjasama dengan ahli gizi? Pernah nggak kita nemuin misalnya, oh kayaknya makanan ini tuh kurang pas gitu kan, sehingga kita konsultasi mungkin dengan ahli gizi. Pernah nggak mengalami hal begitu? Kalau kurang pas tuh maksudnya gimana, Mbak? Misalnya dagingnya mungkin kebanyakan atau apa gitu kan? Kalau konsultasi dengan ahli gizi ada untuk teman-teman yang sakit, sama dokter pun iya kalau untuk teman-teman yang sakit. Tapi kalau misalnya dari menu, aku mostly kepada pakai hitung kalori aja sih Mbak. Dan memang untuk catering diet, Cliniting Lampung tuh menunya besar. Nggak yang, ya karena itu tadi ya, kita kalau aku ngerasanya, kalau aku berpikirnya, apapun pekerjaan kita itu ada tanggung jawabnya. Aku bisa aja kasih menu yang sangat sedikit dengan kalori yang rendah, tapi walaupun klien turun berat badannya banyak, tapi nanti dianya metabolismenya jatuh. Itu kan jatuhnya kayak tanggung jawab kita secara personal juga kan. Jadi memang di Cliniting Lampung menunya besar, banyak yang bilang kayak gitu. Nah kalau misalnya kamu merasa kebanyakan, beberapa teman ada yang memang
cutting gitu kan. Dia nge-gym, kemudian dia mau nurunin body fat, dia butuh kalori sehari itu misalnya hanya 800 sudah keseluruhan kalori. Itu aku turunin iya. Tapi dengan kesadaran si orangnya sendiri. Jadi teman-teman tuh yang sering cutting tuh misalnya Ki Anas, Ki Steffi gitu, dia ngomong, Bin, aku dipanggilnya Bin kan sama teman-teman. Bin, aku mau cutting ya, aku mainnya di sini. Jadi nanti aku kirimin sama dia, ini adalah komposisinya. Jadi kamu tuh bisa tahu kamu boleh nambah makanan apa aja, seberapa banyak gitu. Kalau misalnya dia mau no carbs, aku lagi cutting, nggak boleh makan karbo. Oh ya oke. Jadi karbonya hanya dari sayur, dari buah, yang gitu-gitu aja sih. Oke. Ya, menuku besar Mbak, kayak bukan diet memang. Gitu. Kenyang jadinya ya. Iya, karena sebenarnya kita itu secara kesehatannya hanya boleh turun 0,5 sampai dengan 1 kilogram per minggu. Oh ya. Kalau nggak mau ganggu metabolisme dan nggak mau peot ya kalau perempuan. Gitu. Dia ngefek, soalnya kan kulit melar tuh pelan-pelan. Iya. Jadi kalau misalnya langsung turun drastis dia seret gitu. Nggak boleh juga. Jadi bahaya juga ya kalau misalnya turunnya langsung banyak gitu kan. Ada tuh kan katanya sehari bisa turun sekilo gitu kan. Iya, aku terus terang pernah sih, namanya kita perempuan gitu kan, kayak yang oke, gue makan gila, tapi tiba-tiba nih, astaga gue ada pesta gitu kan. Aku pernah ngiting Lampung, itu turun 3 kilo per minggu gitu, tapi memang aku nggak tambahin makanan-makanan lain gitu. Dan aku tambah olahraga. Kalau aku nggak tambah olahraga itu nggak bakal nyampe segitu kok Mbak. Kalau turunnya 5 kilo, 6 kilo atau 7 kilo per minggu juga kasihan badannya, hormonnya pasti kena. Terus kita kalau nahan lapar yang kayak gitu banget kan pasti kita bakal cranky, ujung-ujungnya nggak bakal buat badan kita sendiri. Oke. Jadi bagusnya tuh perlahan-lahan ya kalau mau turun ya. Ya perlahan, atau kalau emang kamu butuh banget turun cepat, misalnya ada kegiatan atau ada acara, tambahin olahraga aja dari makanannya. Jadi losing fat, gaining muscles, lebih ke arah sana. Karena kan ya kayak misalnya kita beli daging sekilo segini, itu besar ini. Tapi pas kita beli gaji tuh sekilo segini. Jadi berat badan 50, ada yang badannya slim, ada yang badannya gede, tergantung body fatnya dia, muscle mass-nya. Jadi berapa banyak fat di dalam tubuh kamu dan berapa banyak otot yang kamu punya. Nah, kalau misalnya lebih ke arah ingin membentuk tubuh, gaining muscles, karena sih yang disaraninnya. Jadi tidak hanya bergantung kepada si makanan, tapi kamu harus olahraga, bentuk otot, hilangin fatnya seperti itu. Oke. Terus Mbak Intan untuk menentukan sebuah menu gitu kan, apakah harus ngelihat dulu orangnya Mbak? Oh ini kelihatannya gendutnya di bagian sini gitu kan. Mungkin bagian perut yang harus dikecilkan gitu kan, bagian paha mungkin gitu. Enggak. Kalau secara teori, penurunan berat badan itu ke arah mana dulu berbeda-beda dari setiap orang. Kan ada orang yang kalau kurus tangannya dulu yang kecil. Ada orang yang kalau berat badannya turun kakinya dulu yang kecil. Ada orang yang berat badannya turun tangan kakinya kecil mukanya tetap tembem kayak saya. Beda-beda. Jadi kita tidak bisa kita itu memprediksi si fat itu akan losing di bagian mana hanya dari makanan. Yang bisa dilakukan adalah membentuk tubuh itu tadi. Kamu mau apa? Kamu mau ngecilin pinggang? Oke, kamu olahraganya begini. Kamu mau apa? Kamu mau naikin bokong? Oke, kamu harus squat, kamu harus lunges. Kemudian kamu harus hip thrust yang kayak gitu. Kamu mau apa? Tangannya kecil. Oke, kamu harus melakukan ini, lebih pada ke arah sana. Kalau untuk si bentuk tubuh. Tapi kalau losing fat itu kita tidak pernah bisa prediksi. Hanya orang itulah yang tahu. Jadi kalau misalnya aku mau celana aku udah kegedean banget nih Mbak, aku mau diet biar celananya muat lagi.
kamu akan diet, kamu akan turun berat badan, tapi bukan berarti celana itu akan muat lagi. Tergantung fat kamu itu ke arah mana dia larinya pertama kali, dan itu hanya seorang tersebutlah yang tahu. Oh, oke. Boleh nggak sih Mbak misalnya konsultasi dulu sebelum mesen makanannya gitu? Boleh Mbak, boleh. Aku tuh ngejalanin Clean Lampung, terus terang aku juga pernah bilang, bukan sering bilang sih. Aku pernah bilang aku ngejalanin Clean Lampung ini, aku dulu punya ayah almarhum sekarang. Jadi ayah tuh, bapak tuh bilang lah ya, saat kita nggak ada, yang kita tinggalin itu oke lah, kita punya harta untuk anak-anak kita dan lain sebagainya, tapi apa selanjutnya gitu kan. Bapakku tuh dulu dosen, jadi dia suka ajarin, di saat kamu nanti nggak ada, apa yang akan kamu tinggalkan untuk orang-orang. Nah, Clean Lampung itu adalah salah satu usaha yang aku buat untuk sebagai apa ya, jalan untuk saling sharing aja sama orang. Oke. Dibilang mencari uang, pasti bohong kalau aku bilang aku tidak mendapat keuntungan dari situ. Tapi tujuan utamanya lebih kepada untuk bisa apa ya, untuk bisa sharing aja sama orang gitu. Kamu mau tanya menu ke aku kasih. Kamu suka menu ini, bahannya apa aja, cari di mana, resepnya apa, aku nggak pernah nggak kasih. Even ke temen yang punya catering pun, kalau dia tanya aku kasih. Tuh. Kemudian kalau mau tanya sesuatu, aku jawab sebatas aku mampu untuk jawab. Jadi lebih apa ya, kayak ini penyadaran kita sama-sama aja. Kalau yang menjalani sebuah komunitas itu jadi lebih banyak, kan lebih enak menjalaninya gitu loh Mbak. Oke. Lebih ke arah. Jadi ini ya lebih ke edukasi juga ya untuk masyarakat ya. Pengennya. Secara kan kita manusia banyak dosa Mbak. Kali-kali dengan yang beginian dikit-dikit, oh ya tambahin deh, lu pahala dikit gitu kali ya. Oke. Terus Mbak Intan gimana sih ngebedain makanan itu sehat sama nggak sehat? Dari bahan udah pasti, dari cara masak sudah pasti. Paling mudahnya itu penggunaan minyak, penggunaan santan, saturated fat, ke arah sana. Sehat atau nggak sehat dari situ. Kemudian gula, banyak orang tuh blaming fat. Kamu tidak sehat karena makan fat. Tapi seringkali orang melupakan bahwa gula itu juga penting. Dalam artian gula itu jahat juga. Tapi alhamdulillah sih Mbak, di Indonesia sendiri penyadaran tentang jahatnya, dalam tanda kutip ya, kalau berlebihan, jahatnya gula tuh udah mulai banyak banget yang sadar. Jadi makanan sehat atau tidak, kalau menurut aku, pemahaman yang aku tahu adalah dari bahannya dulu, bahan mentah yang kamu pakai, dia pesticide free atau tidak. Kalaupun dia tidak pesticide free, karena kan tidak semua orang bisa berbelanja bahan organik, paling tidak itu harus dicuci dengan bersih. Tidak perlu kita beli yang mahal-mahal, misalnya kayak sabun apa yang di pam organik dan lain sebagainya. Walaupun di sel pakai itu gitu kan, tapi nggak semua orang pakai itu. Cukup direndam dengan garam, soda, kue dan lain sebagainya. Jadi pastikan bahan kita bersih dulu. Kemudian cara masak. Kenapa orang Indonesia sering pakai minyak banyak? Karena emang minyak tuh membuat makanan lebih crunchy, lebih enak, lebih garing gitu kan. Padahal sebenarnya itu teknik-teknik begitu tuh bisa kita ganti. Misal kamu suka omelet, kayak anak aku, suamiku suka omelet gitu kan. Nah, anakku sukanya telur mata sapi atau telur dadar. Kita buat omelet itu pakai minyak yang sangat banyak. Padahal supaya dia cepat matang mungkin ya, saya juga kurang paham kenapa orang menggunakan itu. Tapi memang jatuhnya lebih gurih. Itu sebenarnya bisa diganti dengan teknik memasaknya. Masaknya gimana? Masaknya pakai api kecil aja. Emang harus sabar. Tapi dengan menggunakan api kecil, kamu tidak butuh minyak yang banyak. Hanya butuh di brush aja teflonnya dengan. Jadi salah satu cara mengurangi minyak. Minyaknya jangan dituang. Taruh di mangkuk, pakai brush di brush, gitu aja. Itu salah satu cara mengurangi si minyak, karena minyak kan saturated fat. Memang benar sekarang banyak olive oil dan lain sebagainya, dia sehat secara komposisi, tapi yang kita tidak boleh lupa juga
satu sendok makan minyak itu kalorinya udah 100. Oh, oke. Jadi makan satu sendok makan minyak sama aja kayak kamu makan telur 1,5. Oh, Nah, oke. pemilihan yang seperti itu juga yang kita harus tahu. Bahan makanan apa yang boleh kita makan, atau bahan makan apa yang bisa diganti dengan opsi yang lebih sehat. Telur mata sapi. Orang menaruh minyak mungkin bisa 5 sendok makan untuk goreng telur mata sapi untuk dapat telur mata sapi yang garing. Padahal itu bisa tanpa minyak sama sekali, pakai teflon yang kecil, pakai api yang kecil, tunggu aja sampai garing. Tapi memang harus sabar. Oh, oke. Jadi, yang kayak gitu. Terus Mbak Intan, kira-kira kalau kita mau terjun ke dalam bisnis healthy food ini apa sih yang perlu diketahui? Kalau aku pribadi, aku ada di sini karena aku suka. Jadi kalau aku lebih kepada menjalani apa yang aku suka. Tapi pun bila memang ingin menjalani ini sebagai bisnis, bisnis pun kan memang kita harus tahu basicnya kan. Kecuali kalau misalnya mungkin kamu investor yang uangnya banyak, kamu tinggal kasih ke orang-orang yang jalanin gitu kan. Tapi kalau misalnya kamu mau di sini, yang kamu harus tahu dulu, ya apa sih healthy food, apa sih healthy lifestyle, apa manfaatnya untuk hidup kamu, bagaimana cara kamu menjalaninya hingganya ini bisa menjadi sebuah kebiasaan, tidak hanya suatu yang bertahan sedikit. Apa edukasi yang bisa kamu berikan kepada masyarakat? Kalau aku lebih ke arah sana sih, Mbak. Kalau memberi nasihat kepada orang lain harus apa, aku juga bingung karena sebenarnya basicnya aku pun bukan pebisnis yang begini-begini, bukan pebisnis retail yang kayak gini gitu. Terus apa tantangan dalam mengembangkan bisnis healthy food ini di Lampung? Kalau aku pribadi sih, alhamdulillah setahun kebelakangan ini bahan mentah tuh di Lampung yang bagus-bagus mulai banyak, bumbu-bumbu yang oke pun dia mulai banyak. Tantangannya kalau di sel ya, aku nggak tahu kalau di catering healthy yang lain. Kalau di aku, karena memang kalau dibandingkan dengan healthy diet lain di Lampung, aku tuh pricingnya yang paling tinggi. Oh, oke. Iya, jadi tantangannya adalah lebih kepada mengedukasi masyarakat bahwasanya memang makanan sehat itu mahal. Oke. Kamu apa ya? Dan tidak ada suatu hal yang instan. Kamu naik berat badan 10 kg tidak mungkin dalam jangka waktu 1 minggu. Jadi kalau kamu mau turun berat badan dengan cara yang sehat juga, tidak mungkin kamu turun berat badan 10 kg dalam satu minggu itu. Lebih ke arah sana sih Mbak, bahwasanya banyak catering diet, aku tidak bilang di Lampung, banyak catering diet yang memberikan harga murah, yang kadang nggak akal. Nah di situ kita harus tahu sebagai konsumen, bahan apa yang dia pakai, dia dapat bahan itu dari mana. Kamu mau kurus, sekedar kurus, atau kamu mau sehat, lebih ke arah situnya. Oke. Tapi alhamdulillah Lampung seriously setahun belakangan ini terutama itu komunitas yang sehatnya bagus banget. Perkembangannya banget alhamdulillah. Kebanyakan yang membeli atau yang menjadi konsumen dari Mbak Intan ini usia berapa? Cliniting Lampung mostly 30 ke atas. 30 ke atas. Oh, oke. Iya ya. Terus ini kalau kita mau beli itu datang langsung ke tempat Mbak Intan atau bagaimana? Enggak. Jadi bisa via DM Instagram, bisa via WhatsApp juga. Langsung sih, karena harga yang aku kasih pun itu sudah termasuk dengan biaya pengiriman dari kurirnya. Oh, oke. Jadi dikirim ya ke lokasi konsumen ya? Iya. Oke. Kalau boleh tahu emang berapa sih harganya Mbak Intan kalau untuk langganan 5 hari itu? Aku 625.000 5 hari. 10 makanan. 10 makanan. Oh, dan itu tuh sampai teman aku yang belajar masak bareng, dia punya catering juga di Jakarta, Katia tuh yang punya TR. Itu pernah sampai nanya ke aku, "Kan lo yakin kasih harga segini? Gue tuh jual di Jakarta 1 juta lo 5 hari." Terus aku bilang sama dia, "Iya, gue jual harga 1 juta di Lampung, kagak ada yang beli makanan gue." Main gitu.
Oh, oke. Ini kebanyakan yang beli laki-laki kah atau perempuan? Atau ini sama? Kalau kita bicara persentase perempuan, Oh, tapi oke. laki-laki pun selalu ada setiap minggunya. Oh, oke. Terus gimana Mbak, tips dari Mbak Intan sendiri agar sukses membangun bisnis healthy food ini? Terus bagaimana sih tips-tipsnya agar bisnis ini bisa semakin berkembang? Kalau menurut aku bisnis apapun yang kita jalanin itu butuh konsistensi. Jangan bosenan, jangan malas. Kalau aku terus terang Clean Eating Lampung tuh kalau lihat Mbak feeds-nya itu aku termasuk yang males. Karena memang mungkin karena ada hal lain yang aku jalanin dan lain sebagainya juga, jadi ya kadang-kadang itu nggak menjadi fokus utama memang. Tapi kalau misalnya kamu mau berhasil, nggak boleh kayak aku, harus ikutin orang-orang lain yang memang dia fokus ke sana. Tapi balik lagi, tujuannya tuh apa? Membangun sebuah bisnis ini apa? Kamu mau cari apa di sini? Kamu mau cari uang kah? Kamu mau cari sesuatu yang bisa kamu wariskan ke anak cucu kamu kah? Atau kamu mau membangun sebuah komunitas kah? Atau kamu ingin membangun sebuah pertemanan kah? Persaudaraan dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya tujuan bisnisnya adalah untuk bisa berhasil membangun bisnis dalam artian omset, profit dan lain sebagainya, konsisten. Sampai teman-teman tuh yang main Instagram tuh bilang kita tuh minimal harus posting feeds itu 2 per hari. Kemudian story 5 di jam-jam tertentu. Itu kan kalau kayak aku kan akun bisnis tuh si Clean Eating Lampung. Lihat di insight, jam berapa orang rame, kamu posting di saat itu. Nah, terus terang hal seperti itu tidak aku jalani. Oh, okay. Tapi kalau Anda ingin berhasil, tidak seperti aku yang menjalani ini hanya sebagai untuk ya membangun community, ya itulah yang harus kamu lakukan. Kalau di IG, buat IG itu bisnis IG dulu. Kemudian setelah itu kamu lihat insight-nya, kamu jaga konsistensinya, banyakin untuk bisa berkomunikasi sama si customer kamu atau orang-orang lain yang dia mampir-mampir ke IG kamu. Kemudian kalau perlu boosting pakai iklan, dan itu dilakukan kok sama teman-teman yang lain. Aku memang belum. Oh, oke. Terakhir nih Mbak Intan, apa nih pesan-pesan yang bisa Mbak Intan berikan ya kepada smart woman di luar sana, baik di Lampung maupun di Indonesia? Love what you do, kemudian do what you love. Kalau kita basicnya sudah nyaman, enak, senang ngejalaninnya, apapun akan enak. Dan kalau aku pribadi, rezeki tidak selalu berupa uang. Benar, orang butuh uang untuk hidup, tapi itu bagaimana caranya kita tidak menjadikan itu sebagai sebuah fokus utama hidup kita. Karena kalau hidup kita hanya tentang profit, omset, dan lain sebagainya, buat apa? Jadi lebih ke arah sana. Aku tuh di Clean Eating Lampung, even ada yang pernah berhasil turun 50 kilo sama aku kan. Dan aku kayak yang sampai saat ini dia sudah selesai catering pun itu rasanya seperti saudara. Kemarin aku sempat sama teman-teman buat acara festival sarapan pagi, dia datang. Lebih ke arah sana sih. Kalau aku ngelihat arti hidup tuh lebih ke sana harusnya. Kalau menurut aku, tapi ya pandangan pribadi Mbak. Oke, jadi tadi pesannya love you do ya? Ya. Love what you do and do what you love. Kalau dari awal kamu tidak suka, kemudian kamu hanya menjalani itu hanya untuk mencari materi, kamu tidak akan bahagia. Terus buat apa kita hidup kalau kita nggak bahagia? Oke, sip, keren banget Mbak Intan. Terima kasih banyak Mbak Intan sharing-sharing kita hari ini. Sama, aku yang terima kasih. Ya, semoga bermanfaat untuk Tribuners di rumah. Sama, ya, amin. Amin. Terima kasih waktunya. Ya, itu dia Tribuners bincang-bincang kita hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat bagi Tribuners semua di rumah. Kita akan ketemu lagi pekan depan di hari yang sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.